Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, kids. How are you today? So today we are gonna discuss about a new material, and its name is superlative adjective. So what does it mean, superlative adjective? Maybe some of you might don't know the meaning, or some of you already know or already learned about superlative adjective. That's why today we discussed about it. Okay? Jadi hari ini Miss Lisa akan membahas mengenai materi superlative adjective. Ya. A little reminder about last week, kita sudah mempelajari mengenai comparative adjective. Masih ingat kan comparative adjective? Nah, comparative adjective dan superlative adjective ini mereka sangat berhubungan dengan erat, ya, sangat menyatu. Jadi kita akan bahas sama-sama mengenai superlative adjective. Oke, sekarang kita lihat PowerPoint yang akan Miss tampilkan di layar. Ini dia, superlative adjective, ya, sesuai dengan judulnya. Superlative adjective adalah pola kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan perbandingan tingkat yang paling tinggi dari sebuah kelompok. Penggunaan superlative adjective ini digunakan ketika kita membandingkan 3 hal atau lebih. Nah, kita ingat-ingat lagi untuk materi yang kemarin mengenai comparative adjective. Comparative adjective itu adalah kata sifat yang berfungsi sebagai pembanding, ya, sama-sama sebagai pembanding. Namun untuk superlative adjective ini dia tingkatnya lebih tinggi dari komparatif. Ibaratnya seperti ini. Adjektif paling bawah. Untuk komparatif adjektif dia di tengah-tengah. Sedangkan superlatif adjektif dia yang paling di atas komparatif, paling tinggi. Ya, seperti itu penggambarannya. Nah, inilah 3 tingkatan dari adjektif, lalu komparatif, dan superlatif. Bisa kalian lihat ya anak-anak, ini contoh dari adjektif. Kata dasarnya bisa dilihat, ada angry, attractive, bad, beautiful, brave, cheap, easy, famous, fat, funny, and etc. Dan lain-lainnya. Lalu dilihat lagi di komparatif. Komparatif ini kalimat pembanding. Dia levelnya ada di tengah, ya. Kalau dari kata awal adjektif, ketika diubah menjadi komparatif, dia menjadi angrier. Angry menjadi angrier. Ditambah suffix, ya, ditambah akhiran. Nah, seperti itu, nak. Lalu ada kata attractive. Kenapa attractive ketika dirubah ke komparatif tidak seperti kata yang di atas angry menjadi angrier, sedangkan attractive memakai kata more di depannya. Kita lihat lagi, kita analisa lagi. Karena kata atraktif ini atau attractive ini memiliki 3 suku kata. Ya, lebih dari 2 suku kata. Dilihat, 1, 2, 3. That's why dia bentuknya tidak seperti angry ketika berubah jadi komparatif menjadi angrier. Tidak, tapi digunakan more attractive. Seperti itu ya nak ya. Kalau lebih dari 2 syllable atau 2 suku kata menggunakan kata more di komparatif adjektif. Nah, untuk superlatifnya bisa kalian lihat bagian yang angry dulu. Angry di komparatif menjadi angrier, lalu di superlatif menjadi the angriest. The angriest. Tadi di komparatif dia ada R-nya. Sekarang di superlatif R-nya diubah menjadi ST. Huruf S sama T. Jadi the angriest.
Jangan lupa ditambah the, ya. The angriest. Seperti itu. Dan attractive, di adjektif dia bentuknya attractive, di komparatif bentuknya more attractive, lalu di superlatif dia the most attractive. Attractive-nya tidak berubah, hanya ditambahkan di komparatif ditambah kata more, lalu di superlatif ditambah kata the most. Ingat-ingat ya anak-anak, kalau di superlatif itu ditambah the, ya. Harus ada the. Jika lebih dari 2 suku kata, tambah most, ya. Sama seperti komparatif, lebih dari 2 suku kata, dia pakainya more. Seperti ini. Di superlatif tambahin the sama most. Lihat contoh-contoh yang lain. Bisa kalian lihat ada the-nya nih di superlatif. The. Bedanya hanya yang lebih dari 2 suku kata. Seperti itu ya. Nah, inilah contoh dari adjektif, komparatif, dan superlatif adjektif. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Example. Nah, ini contohnya. Miss ambil contoh dari kata adjektif large. Large, kalian tahu artinya apa? Besar, ya. Large itu kata sifat artinya besar. Nah, untuk contoh kalimatnya adalah the ship is large. Kapal itu besar. Kapal itu besar. Nah, ini bentuk adjektif ya. Dari kata dasarnya. Lalu diubah ke komparatif, nak. Coba dilihat. Ingat, komparatif itu pasti ditambahkan sufiks er. Er. Ya, er. Larger. Tadi di adjektif dia large, sedangkan di komparatif menjadi larger. Untuk kalimatnya adalah the ship is larger than the car. Kapal itu lebih besar dari mobil itu. Seperti itu ya. Kapal itu lebih besar dari mobil itu. Tadi di adjektif the ship is large. Mobil itu besar. Kenapa? Karena tidak ada pembandingnya. Jadi terlihat mobil itu besar. Seperti itu. Tapi untuk komparatif ada pembandingnya. Pembandingnya adalah mobil. Coba dilihat. The ship is larger than the car. Kapal itu lebih besar daripada mobil itu. Larger, ya. Ingat-ingat, larger, lebih besar. Lalu diubah menjadi superlatif. Lihat, superlatif tingkatannya lebih tinggi. Jadi Miss membuat penggambarannya dengan membesarkan tulisannya. Dilihat superlatif. Tadi large, larger. Ketika di superlatif menjadi largest. Miss lupa menambahkan the largest. Harusnya ada kata the. Nah, the largest. The ship is the largest vehicle among others. Kapal adalah kendaraan yang lebih besar dibandingkan yang lain. Itu contoh penggambarannya, nak. Nah, sudah tahu kan? Jadi, untuk perbedaannya menggunakan adjektif, komparatif adjektif, dan superlatif adjektif. Ya, ketika di adjektif dia normal. Adjektifnya normal, large, biasa saja. Ketika di komparatif dikasih akhiran er, larger, ya, are, larger. Lalu di superlatif er-nya diganti menjadi st, lalu ditambah kata the di depannya, the largest, the largest. Seperti itu ya. Nah, ini contoh yang pertama yang Miss bahas. Lalu contoh yang kedua bisa kita lihat di slide berikutnya. Nah, take a look at the example 2. Nah, ini contoh yang kedua bisa dilihat. Diawali dari adjektif lagi. Adjektif dari kata beautiful. Beautiful. Untuk kalimatnya adalah the princess is beautiful. Putri itu cantik. Ya, putri itu cantik. Kalimat yang normal tidak ada pembandingnya. The princess is beautiful.
Ketika diubah ke komparatif, jadi beautiful ditambahkan dengan kata more di depan beautifulnya. More beautiful. More beautiful. Seperti ini ya, Nak. Untuk contoh kalimatnya adalah my sister is more beautiful than a princess. Kakakku atau adikku sangat lebih cantik daripada seorang putri. Kakakku atau adikku perempuan lebih cantik dari seorang putri. Ada pembandingnya. Pembandingnya apa? Ini, a princess. Jadi menggunakan komparatif. Sedangkan kita lanjut ke superlatif. Di superlatif ini, dia tidak ada pembanding. Jadi benar-benar tidak ada tandingannya. Seperti itu. Tadi yang di komparatif menggunakan more, sedangkan di superlatif menggunakan most. Nah iya, lupa lagi Miss menaruh kata the di depannya. The ini wajib ya. The most beautiful. The most beautiful. Untuk contoh kalimatnya adalah my mother is the most beautiful in the world. Mamaku adalah yang paling cantik di muka bumi ini. Tuh, seperti itu. Jadi tidak ada tandingannya. Yang paling cantik ya mamaku. Seperti itu. Itu maksud dari perbedaan antara adjektif, komparatif, dan superlatif. Ya anak-anak, mengerti ya? Nah, seperti ini. Oh iya, Miss. Tadi di slide sebelumnya, untuk slide sebelumnya itu, dia pakainya untuk adjektifnya ada akhiran R, sama superlatifnya ada akhiran ST. Kenapa untuk yang slide sesudahnya kata beautiful tidak ada kata R atau ST, melainkan pakainya more sama the most. Nah, pasti kan kalian bertanya-tanya tuh. Yang seperti Miss jelaskan di awal tadi, kata beautiful ini, sebentar. Nah, untuk kata beautiful ini, kata beautiful, yuk kita tuliskan beautiful. Beautiful. The beautiful ini, dia memiliki lebih dari 2 suku kata. Bisa kalian lihat? Beautiful. Seperti ini. Dia lebih dari 2 suku kata. Beda dengan large. Kalau large, kata aslinya ya, dia ada 2 suku kata saja. Lihat, large tuh 2 suku kata. Sedangkan beautiful dia ada 3. Jadi perbedaannya tahu kan? Kalau large menjadi larger. Lalu largest. Nah, kata large ini tadi adjektif, larger ini komparatif, lalu largestnya itu superlatif. Sama beautiful juga, namun yang dibedakan mereka beda jumlah suku katanya saja. Seperti itu ya. Nah, itulah penjelasannya perbedaan antara 2 suku kata dan yang lebih dari 2 suku kata. Kalau 2 suku kata saja, dia diakhiri dengan, untuk komparatifnya bisa diakhiri dengan huruf R, ya. Sedangkan superlatifnya diakhiri dengan huruf ST. Sedangkan untuk yang lebih dari 2 suku kata, di huruf komparatifnya tambahkan kata more di depannya.
Contohnya tadi, beautiful, more beautiful, sedangkan superlatifnya ditambahkan the most. Jadi, the most beautiful. Large, larger, and the largest. Sedangkan beautiful, more beautiful, and the most beautiful. Seperti itu ya penjelasannya. Nah, sekarang kita ke penugasan. Penugasannya, your task today, take a look at your book, page 102, halaman 102 and 104, halaman 104. Di halaman 102 bisa kalian lihat ini. Di halaman 102 itu bagian F. Complete the sentences with the superlative adjective. Lengkapilah kalimat di bawah ini menggunakan superlative adjective. Ya, jadi sebelum kalian melengkapi, kalian lihat dulu gambar yang ada di sebelah kalimatnya. Contoh nomor 1 kita jawab sama-sama ya. Di nomor 1 itu ada snail. The snail. Snail itu siput. Ya. The snail is the ... animal in the world. Ya, siput itu adalah hewan paling ... di dunia. Jadi jawabannya harusnya ya, the smallest. Ya, the smallest. Jawabannya the smallest. Miss, kok bisa tahu jawabannya the smallest? Bisa dong. Kalian bisa lihat jawabannya di halaman... Oh, tidak ada ya. The smallest. Tulisannya seperti ini. Smallest. Tuh. Ya, smallest. Untuk nomor 1 halaman 102, smallest. Lalu selanjutnya bisa kalian jawab sendiri, ya. Lalu untuk di halaman 104, di halaman 104 sendiri itu complete the sentences with the superlative adjective. Sama, melengkapi kalimat dengan superlative adjective, namun dia sudah ada di dalam kurungnya, adjektifnya. Jadi tidak ada keterangan gambar, hanya ada keterangan adjektif di dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung ini dirubah menjadi superlatif adjektif. Contohnya ada di bagian H di atasnya. Itu ada adjektif, komparatif, dan superlatif. Nah, kalian di sini ditugaskan untuk merubah yang di dalam kurung menjadi superlatif adjektif. Ya, contoh di nomor 1. Ada I dalam kurung tall, lalu ... person in my family. I, tall. Tall itu artinya tinggi, kata sifat. Nah, tall ini diganti menjadi superlatif, menjadi the tallest. The tallest. Ya, sudah di jawabannya. Jangan lupa to be-nya dipakai is MR. Ya, nomor 1 itu subjeknya I, berarti pakainya am. Sudah ada jawabannya, am the tallest. Berarti I am the tallest person in my family. Nah, seperti itu. Nomor 2 coba dilihat. Nomor 2 itu subjeknya I, berarti to be-nya pakainya am juga. Ya. Lalu nomor 3 English. English itu to be-nya is. Ya. Nomor 4 Jupiter, to be-nya is. Lalu she itu to be-nya is. Nomor 6 he to be-nya is. Nomor 7 she to be-nya is. Nomor 8 he to be-nya is. Nomor 9 Citarum, to be-nya is. Lalu nomor 10 elephant, to be-nya is. Ya, jangan lupa to be-nya ditulis. Tadi loh ya, Miss sudah menyebutkan to be-nya. Kalian tinggal mengganti adjektif yang di dalam kurung menjadi superlatif adjektif. Jangan lupa to be-nya ditulis juga. Seperti yang di nomor 1. Ya, itu saja penugasan hari ini. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian ya, khususnya dalam improving your English skill. Ya, seperti itu. Nah, kita akhiri pertemuan kali ini.
See you next week. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.